Di perjalanan kali ini, saya ditemani Cerik, seorang kawan yang tak pernah menolak ketika saya ajak bertualang. Selain itu ada juga Bang Rijal, senior kami dalam hal fotografi dan bermusik. Perjalanan kali ini berawal dari rasa penasaran saya terhadap sejarah kopi Tambora. Bang Rijal kemudian mengajak saya untuk menemui Pak Dewa Giman, seorang petani kopi di Dusun Pancasila, Desa Tambora. Sekarang udah nyampe di rumah Pak D. Ini udah dibikinin kopi nih. Langsung tadi pas sampai rencananya hari ini kita mau ngeliat proses produksi kopi. Sebenarnya udah kelewat panennya karena udah nggak musim panen sekarang, tapi Pak D masih punya stok kopi yang bakal diolah. Jadi kita ikutin nih prosedurnya kayak gimana ya. Mantap. Pertama itu kan pemetikan, pemilihan pertama itu. Pilih yang merah-merah. Jangan yang hijau dipetik. Jadi habis itu bawa pulang, baru jemur begitu. Habis jemur itu kering juga 100% keringnya. Mau jadikan digoreng itu harus proses pemilihan sampai berapa kali itu sortir, barulah kita mulai proses apa namanya itu direndam itu. Habis direndam barulah diangkat, sekitar direndamnya itu 1 jam. Kurang lebihnya angkat itu sekitar 5 jam baru proses. Habis itu sangrai selesai sekitar membutuhkan 100 derajat kalau memang yang tua. Kalau yang setengah itu sekitar ya 78, 75. 80 lah itu yang setengah setengah tua, setengah muda itu kalau yang minum itu. Terus dari situ nanti lihat dari segi menit jamnya itu. Kalau memang kepinginnya masaknya itu nggak begitu pahitnya, ntar ya 80% pahit itu harus 80, berapa. Kalau yang pahitnya 100%, 99 itu maunya. Itu baru pahitnya luar biasa. Penjelasan dari Pak D membuat kami semakin menyadari bahwa ada proses panjang dari setiap gelas kopi yang kami minum. Dan tanpa disadari, itu membuat kami belajar untuk menghargai hal-hal kecil di sekitar kami. Agar mengenal lebih dalam tentang sejarah kopi Tambora, Bang Chan yang saat itu menemani kami di rumah Pak D menawarkan diri untuk mengantar kami menuju pabrik kopi bekas peninggalan Belanda yang ternyata sudah berdiri sejak tahun 1930-an. Kita baru sampai di Sanggrahan Kopi bekas, tempat pengolahan kopi yang didirikan dari tahun 1930, bayangin, sama Swedia dan Belanda yang ngelola. Jadi kita bakal cek ke dalam. Oke. Ini 1930, waktu itu berarti aktivitas masih ini kan? Masih makanya dijuluki Surabaya kedua di sini. Saking ramainya. Hampir 2000 lebih lah pada masyarakat di sini. Berarti banyak pekerja-pekerja juga dari Jawa berarti? Ya, dari Jawa, Lombok, Timur, UTT, Bima. Sampai tahun yang yang sejenis PT-nya. Iya. Ya, 2000 tahun 2000 terakhirnya ya, Bayu Haji. Makanya 98, 99 itu tenang karyawan itu sempat nggak digaji 1 tahun 8 bulan. Berarti berdampak juga dengan 98 tuh berdampak juga ke sini ya? Berdampak sekali. Makanya teman-teman ini kan habis keliaran di hutan, cari makan, tanam ubi. Kebetulan kan hama perusahaan tanaman kan belum begitu tahu, dia mungkin belum sekolah mungkin waktu itu dia nanam begitu lepas liar gitu nanam. Nah kalau nanti aktivitas tahu sama KPH hutan Kohut mungkin kan takut kita kan tanam tinggal begitu besar cabut 3 bulan datang lagi, 1 bulan datang lagi. Jadi tidak tetap di lahan. Saking laparnya dulu orang-orang yang tinggal benar-benar cara bertahan hidup aja ya gitu ya. Yang menangani investor yang di sini kan orang-orang Jawa soalnya. Betul. Jelas berdampak kan. Di sana dia tinggal cuma orang-orang bawahannya aja di sini. Kirim gaji, ujung-ujungnya diembat juga sama bawahannya. Akhirnya 1 tahun 8 bulan dari gaji tenaga biasa. 1 tahun 8 bulan, wah itu
bukan waktu yang sebentar itu Tiga buat. hari, 3 hari kita kerja lamakan itu. aja mati. Iya. Apalagi sampai 1 tahun 8 bulan kan. Tapi di sini berarti udah langsung kolaps lah ibaratnya, nggak ada proses produksi gitu segala macam. Ada setelah masuk Disbun, Dinas Perkebunan, lanjut lagi. Tapi dengan gaji yang nggak seberapa, Iya, masih 150, 170, paling tinggi antara mantornya lah, security-nya waktu itu 175. Beras tergantung anaknya lagi. Kalau ada anaknya ya 10 kilo, kalau ada anaknya 1 15 kilo, ditambah 2 ya 25 kilo. Itu pun 6 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kadang-kadang. Nah habis-habis sengsaranya karena Warga yang sekarang ada di Oiguran atau enggak Pancasila gitu sebenarnya banyak juga sukunya juga ya, nggak maksudnya karena emang Indonesia Mini. iya Ya, dari Indonesia pekerja- Mini. Indonesia Mini sini. Ada, Jadi Sabang sampai ya, Merauke itu ada ada semua. semua di sini. Ya, Agama juga di sini. Iya. beragam juga. Jadi kampung kita di sini juga 3 agama, satu kampung. Hindu, Kristen, Protestan, Oke. Islam. Tetap kita saling Iya, bantu. betul. Misalnya nyepi mereka kita yang jaga, Iya. selain dari pecalangnya. Terus kalau teman-teman Natal ya sama ramaikan. Oh, ada Itu Kristen juga Islam. berarti di situ ya? Ada. Kirain nggak ada warga Kristen. Dari timur Sumba, Pak. Hmm. Jawa. Sekarang kita mau ngecek lokasi kolam renang karena tadi kata Mami penjaganya ada bekas kolam renang asli yang masih dipertahankan bentuknya sampai sekarang. Udah direnovasi cuman bentuk aslinya tetap terjaga. Wih. Sekarang kita berada di bangunan tertua. Bangunan tertua ini adalah bangunan pabrik kopi Tambora. Kenapa dibangun di Tambora? Karena memang Tambora itu dikenal juga bukan dari hanya kayu dua banga, tapi dikenal dengan kopi. Jadi kopi itu masa penjajahan Belanda itu mereka berkebun, itu hanya nanam kopi. Nah, sisa-sisanya ini ya seperti ini karena memang tidak dikelola dengan baik dan pabriknya juga sudah tutup. Ya entah itu permasalahan apa atau bagaimana itu kita tidak tahu. Nah, seperti ini kan, ini tempat penggilingan dan ini tempat sangrai secara manual. Jadi bukan digunakan pakai gas ataupun Ini pakai kayu ya? ya, jadi pakai kayu. Sebelah selatannya ini Bang, itu kan ada kayak bak-bak kayu. Nah, itu proses pemilihan biji kopi. Jadi pemisahan antara Arabica, Robusta, terus kalau dipetik mungkin ada yang masak dan belum masak. Jadi pemisahannya di sana ada bak-baknya, Bang. Baru diproses di sini. Tambora dan segala isinya selalu punya tempat spesial di hati saya. Sejarah kerajaan, peristiwa letusan mahadasyat, perkebunan kopi, hingga setiap senyum hangat yang ada di dalamnya adalah lebih dari sekedar rumah. Tugas saya dan tentu kita semua adalah untuk selalu menjaganya, agar bisa kita wariskan pada mereka yang ada di masa depan.